Beyond Time, bab 1352. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cahaya pagi turun dari langit, menyinari reruntuhan kota tak tertandingi, menyelimuti sudut dunia fana ini. Di tengah pancaran cahaya itu, Su King muda berdiri tanpa bergerak, seolah waktu itu sendiri telah membeku di sekelilingnya. Di hadapannya, Su King dewasa dari masa depan secara bertahap muncul di tengah cahaya pagi yang menyilaukan. Mengenakan jubah hitam yang berkibar tertiup angin, dengan ujung-ujungnya yang berderak tajam, rambut ungunya bergoyang seolah setiap helainya mengandung kekuatan purba dari cincin-cincin bintang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah Wanggu bergetar. Bumi berguncang, langit bergejolak, seolah-olah seluruh Wanggu terbangun dalam sekejap, memancarkan rasa sambutan. Bukan hanya Wanggu, tetapi bahkan Brilliant Heaven di bawahnya pun beresonansi dengan cara yang sama. Seolah-olah sosok yang muncul dari cahaya itu telah menjadi sumber Wanggu, asal mula surga cemerlang. Maka, pertanda baik terwujud di segala penjuru, dan pelangi terbentuk di dalam cahaya fajar, semua untuk menyambutnya. Ketika sosok itu sepenuhnya muncul, langit dan bumi bergetar bersamaan. Sebuah kekuatan yang mengguncang kosmos meledak dari dirinya, beresonansi dengan Wanggu dan surga cemerlang, bahkan melampaui aura para dewa musim panas kuno. Ini adalah seorang penguasa abadi. Dan bukan sembarang dewa abadi, ini adalah puncak dari alam tersebut. Yang lebih mencengangkan lagi, di belakang Su King, samar-samar terlihat siluet dirinya yang lain dalam versi dewasa. Sama seperti planet asal primordial kembar. Berdiri di sana, dia melirik kembali ke dirinya sendiri di masa kecil yang membeku sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Ziking di kejauhan. Setelah jeda yang cukup lama, dia melangkah maju dan berjalan menuju Ziking. Selangkah demi selangkah, dia menyeberangi sungai waktu yang membeku, melangkah menembus lautan darah yang kental, dan tiba di hadapan Ziking di tengah hujan darah dalam cahaya. Menghadapi Ziking, Su King berbicara dengan tenang. Mengapa Desolate tidak mengganggu kenaikanku? Ziking tersenyum. Saat ini, dia baru saja terbangun. Dia tidak memiliki kultivasi dari kehidupan masa lalunya maupun alam ilahi yang akan dia capai kemudian di wilayah pemakan langit. Yang memenuhi dirinya sekarang hanyalah rasa keilahian yang luar biasa. Sebelum bertemu Su King, dia rapuh. Namun dia tidak peduli. Sambil tersenyum, dia menatap Su King, matanya dipenuhi kekaguman, kelegaan, dan antisipasi yang tak terbantahkan. Sebelum aku menjawab itu, adikku, izinkan aku bertanya, apakah kau tahu siapa dirimu? Su King terdiam, tatapan dinginnya tertuju pada Ziking sambil menolak untuk menjawab. Senyum Ziking semakin lebar. Kamu tidak tahu, dan kau sama sekali tidak mungkin tahu. Tatapan mata Ziking menyala penuh intensitas saat ia menatap Su King. Adikku, aku telah mencarimu selama bertahun-tahun, dan aku tidak pernah sekalipun percaya bahwa itu adalah kamu. Hingga aku menelusuri benang-benang takdir dalam kehidupan ini, mengalami berbagai kemungkinan hasil, termasuk hari ini ketika kota tak tertandingi dikorbankan. Dalam beberapa benang, aku mengabaikanmu. Dalam benang lainnya, aku membawamu pergi. Dan dalam benang lainnya lagi, aku menghapusmu. Itulah sebabnya ingatanmu tentang Peerless City terfragmentasi. Namun melalui ini, akhirnya aku melihat sekilas kebenaran. Bahkan saat itu pun, aku tidak yakin. Jadi aku membiarkanmu hidup atau mati dengan kekuatanmu sendiri, membiarkanmu tumbuh, aku menyaksikan setiap langkah perjalananmu, pembunuhanmu, masa magangmu, setiap pilihan yang kau buat, setiap jalan yang kau tempuh, dan takdir tak terhitung yang bercabang darinya. Aku melihat semuanya, meneliti setiap detailnya. Rencana awalku adalah menjemputmu setelah kembalinya kerajaan ungu hijau dan mempersembahkanmu sebagai korban. Namun kemudian, di ibu kota kekaisaran manusia, akhirnya aku melihat tahta yang tersembunyi di dalam jiwamu. Adikku, tahukah kau, pada saat itu, aku melihat takdirmu yang sebenarnya. Aku menyingkirkan keraguan yang telah menghantui diriku begitu lama, dan aku melihat titik balik sebenarnya dalam takdir yang kucari. Ziking tertawa saat ia mengungkapkan semuanya secara gamblang.
Jadi tentu saja aku melakukan segala yang aku mampu untuk memengaruhi wajah desolate yang terfragmentasi, memastikan itu tidak akan mengganggu upayamu melahap planet asal primordial. Aku menginginkan kesuksesanmu bahkan lebih dari yang kau inginkan. Ziking tertawa terbahak-bahak, tatapan matanya semakin berbinar penuh antisipasi. Su King mendengarkan dalam diam. Setelah jeda yang cukup lama, ia bertemu pandang dengan tatapan penuh harap Ziking dan berbicara perlahan. Siapakah kamu sebenarnya? Mendengar itu, Ziking tertawa lebih keras lagi. Siapakah aku? Tawanya perlahan memudar, digantikan oleh kompleksitas yang tak terlukiskan. Aku telah memiliki banyak identitas. Aku adalah putra mahkota ungu hijau dalam sejarah. Aku adalah keberuntungan umat manusia yang berjuang untuk bertahan hidup. Aku adalah harapan Wanggu. Aku bahkan merupakan reinkarnasi dari secercah kehendak surga cemerlang. Namun ada satu identitas lagi, identitas yang baru saya ketahui setelah mengorbankan diri saya sendiri. Wajah desolate yang terfragmentasi juga adalah diriku. Suaranya bergema, mengguncang langit dan bumi. Meskipun Su King sudah menduga jawaban ini, mendengarnya terkonfirmasi justru memperdalam jurang dalam tatapannya. Ziking melanjutkan, atau lebih tepatnya, adikku, aku adalah sebuah kemungkinan yang dilepaskan oleh Desolate ketika ia memasuki tali pusar dewa yang maha kuasa dan mencapai setengah langkah menuju alam dewa yang maha kuasa. Ia melemparkan kemungkinan ini melampaui tali pusar, menggabungkannya dengan cincin bintang kelahirannya, planet asal primordial surga yang cemerlang. Inilah harapan yang ia tinggalkan untuk dirinya sendiri. Jika ia binasa selama pendakiannya menuju dewa yang maha kuasa, kemungkinan ini akan menggantikannya menjadi yang terpencil yang baru. Tapi kemudian, terjadi kecelakaan. Ziking mengangkat tangan, menunjuk ke langit. Setelah kegagalannya, ia sebenarnya tidak mati. Sebaliknya, ia datang ke sini untuk mencari. Dan aku, lahir dari perjuangan bertahan hidup planet asal purba, menyatu dengan keberuntungan menjadi pasangannya. Jadi, bisa jadi itu aku, dan bisa jadi itu aku. Su King tiba-tiba berbicara. Ini bukan untukmu. Mata Ziking berbinar lebih terang lagi saat dia menatap Su King. Tentu saja ia tidak datang untukku. Ia, sama seperti aku, sedang mencarimu, adikku. Hanya saja tujuan kita berbeda. Kesadarannya sebagian besar telah memudar, hanya menyisakan insting, sehingga ia hanya bisa tidur hampir sepanjang waktu. Itulah mengapa aku menemukanmu terlebih dahulu, dan di bawah pengaruhku, ia selalu mengabaikanmu. Itulah sebabnya kau selalu berhasil bersembunyi dari pandangannya dari waktu ke waktu. Nah, setelah aku menjawab pertanyaanmu, adikku, sekarang giliranmu. Dengan kekuatan dua planet asal primordial yang telah kau telan, ukirlah namaku di pintu ketiga di sebelah kanan tahta di koridor yang berada jauh di dalam jiwamu. Sebagai imbalannya, setelah aku berhasil, aku akan membimbing wajah yang terfragmentasi itu pergi, meninggalkanmu dengan Wanggu yang murni, bebas dari semua zat anomali. Pada saat yang sama, aku akan membersihkan seluruh cincin bintang ke-9, memastikan tidak ada dewa terhormat yang tersisa untuk mengancammu. Aku akan menjadikan cincin bintang ke-9 sebagai alam para kultivator, cincin bintangmu. Lagi pula, begitu aku berhasil, aku akan memberitahumu siapa dirimu sebenarnya. Ini adalah rahasia mutlak yang hanya aku yang tahu. Dan akhirnya, aku akan memulihkan kota tak tertandingi dari jerat takdir, termasuk orang tuamu, menghidupkan mereka kembali agar kalian bisa bersatu kembali. Jadi, adikku, apa pendapatmu tentang kesepakatan ini? Antisipasi di mata Ziking semakin membara saat dia menyelesaikan ucapannya. Dari semua takdir yang telah ia saksikan, ia tahu hasilnya, Su King pasti setuju. Kata-katanya telah menjadi perjanjian ilahi, terjalin dalam aturan cincin bintang ke-9 itu sendiri. Su King dapat merasakan ini dengan jelas, memahami bahwa tidak ada tipu daya dalam tawaran ini. Ziking benar-benar berniat untuk mewujudkannya. Su King menatap Ziking, lalu mengangkat pandangannya ke wajah yang terfragmentasi di langit. Setelah terdiam cukup lama, dia berbicara dengan suara pelan. Saya menolak. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, tangan kanannya terangkat dan turun. Sebelum Ziking sempat bereaksi, kekuatan mengerikan meletus dari telapak tangan Su King, kekuatan penghancuran mutlak yang menyapu segalanya, menghancurkan energi ilahi dan memutuskan karma saat mengalir ke tubuh Ziking. Daging dan darah berserakan.
Dan suara Suking berbisik, semua yang kau janjikan, aku pilih untuk mewujudkannya sendiri. Adapun upaya Anda untuk merebut Desolate, apakah Anda berhasil atau tidak akan bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Dengan itu, Suking melambaikan tangannya, mengirimkan daging dan darah Ziking yang berhamburan ke langit menuju wajah yang hancur berkeping-keping sambil mengucapkan satu kata yang mengguncang bumi. Pengorbanan. Langit dan bumi bergetar. Darah dan daging Ziking naik ke surga. Suking mendongak, tatapannya menembus pecahan-pecahan yang muncul ke permukaan menuju wajah yang terfragmentasi di baliknya. Tujuan Ziking adalah untuk menggantikannya, itu sudah jelas. Dan permintaannya untuk mengukir namanya di pintu ketiga. Tidak diragukan lagi, ini adalah jalan yang paling sesuai dengan ambisinya. Hal itu akan mempermudah perebutan kekuasaannya dengan risiko yang jauh lebih kecil. Jadi Suking menolak, meskipun dia tahu penolakannya mungkin masih masuk dalam perhitungan Ziking, setidaknya inilah jalan yang telah dipilih Suking untuknya. Dan kenyataan membuktikannya demikian. Saat darah daging Ziking mulai naik ke surga, dunia pun berubah. Dalam rentang waktu dan ruang ini, sebuah pilar kabut hitam yang membentang hampir 1 juta mil muncul dari bumi, melesat ke langit. Kabut itu hitam pekat, memancarkan aura keanehan yang mendalam sementara ratapan dan lolongan bergema di seluruh negeri. Namun, ini bukan satu-satunya. Dalam rentang waktu yang singkat ini, seluruh Wanggu bergetar saat pilar-pilar kabut hitam yang identik muncul dari setiap sudut dunia. Jumlah mereka tak terhitung, memenuhi seluruh benua. Ada total 99.999 pilar. Kemunculan mereka mengguncang angkasa, sebuah pemandangan yang sulit dipahami. Saat kabut berkumpul, langit Wanggu seketika berubah menjadi hitam. Kabut menelan segalanya, mengubah langit menjadi lautan kegelapan yang bergejolak. Melihat ini, mata Suking berbinar dengan cahaya dingin. Dia mengenali ini sebagai kekuatan alam aneh. Sebelum pertarungan dengan Ziking ini, Jade Flowing Dust telah memperingatkannya, dalam setiap versi cerita Ziking yang tak terhitung jumlahnya, aura alam aneh selalu hadir. Jelas sekali, alam aneh itu adalah rencana cadangan Ziking. Dan kini, sebuah suara bergema di antara langit dan bumi, suara Ziking. Jika aku berhasil, dunia akan mengenal keajaiban ilahi sekali lagi. Suara itu terdengar dengan irama yang menyeramkan, bergema ke segala arah saat kabut hitam bergolak hebat. Lalu itu meledak keluar, seolah-olah alam aneh itu sendiri telah terbuka. Dari kegelapan yang mencekam, sosok-sosok bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, berkumpul menuju kota tak tertandingi. Menuju daging dan darah Ziking yang sedang bangkit. Dalam sekejap, bayangan menyelimuti sisa-sisa yang berserakan. Daging itu membusuk dengan cepat, larut menjadi ketiadaan saat bayangan-bayangan itu menyatu menjadi satu bentuk. Wajah yang terfragmentasi, berukuran kolosal, siluetnya jelas mirip dengan wajah Desolate yang terfragmentasi. Sebenarnya, itu adalah bagian yang hilang. Namun ini bukanlah wajah manusia, melainkan sisa-sisa yang terjalin dari bayangan. Wajah kegelapan, ada dan tidak ada sekaligus. Saat Suking mengamati, mata sisa bayangan itu terbuka lebar, bersinar merah menyala. Ini adalah Ziking. Kini, dengan mata merah menyala yang tertuju pada Suking di bawah, secercah kompleksitas terlintas di dalamnya. Penolakan Suking telah memaksanya untuk bertindak, mengaktifkan rencana darurat keduanya. Untuk membuka alam aneh dan meminjam kekuatannya. Namun, ini adalah pilihan yang ingin dia hindari dengan segala cara. Namun kini, semuanya telah sampai pada titik ini. Dia tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan alam aneh, menjalin hubungan untuk mewujudkan wujud bayangan ini. Baiklah. Karena aku yang merencanakan sesuatu melawanmu duluan, biarlah ini menyelesaikan karma di antara kita. Setelah pandangan terakhirnya ke arah Suking, tekad di mata Ziking yang teduh semakin mengeras. Dalam sekejap, ia melesat ke langit, menuju sisi Desolate yang terfragmentasi. Dia berusaha menyatu dengannya, membentuk wajah yang utuh, dan melalui ini, merebut kendali. Inilah kebenaran di balik ramalan alam aneh. Bayangan yang tetap ada, berdampingan dengan para dewa. Saat dia naik, lebih banyak bayangan muncul dari kabut hitam alam aneh, terus menyatu dengan wajah Ziking yang diselimuti bayangan. Wajah itu semakin membesar, semakin luas, hingga, di bawah pengawasan Suking, akhirnya mencapai puncak langit,
tiba di samping wajah Desolate yang hancur berkeping-keping. Lalu, ia menyatu dengan sempurna dengan wajah yang terfragmentasi. Sebuah wajah utuh kini mendominasi Cakrawala. Namun wajah ini terbelah, setengah bayangan, setengah daging. Ziking adalah reinkarnasi dari wajah yang terfragmentasi, tetapi untuk menguasainya dengan kehendaknya sendiri hampir mustahil. Itulah mengapa dia ingin Suking mengukir namanya di pintu. Sekarang, setelah rencana pertamanya gagal, dia tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan alam aneh, memilih untuk mengganti wajah yang terfragmentasi sebagai sesuatu yang aneh. Untuk menjadi seorang bizarre ilahi, setara dengan dewa yang maha kuasa. Namun, risikonya tak terbayangkan. Saat wajah Desolate selesai dibentuk, kesadaran wajah yang terfragmentasi itu tiba-tiba terbangun, berbenturan hebat dengan kekuatan aneh yang telah dipanggil Ziking. Maka, wajah di langit itu retak, memisahkan satu momen, menyatukan momen berikutnya, terjerumus ke dalam kekacauan dan kehancuran. Ini adalah titik kritis. Getarannya mengguncang dunia, bergema hingga ke Wanggu, cincin bintang ke-9, dan bahkan benang-benang takdir itu sendiri. Pada saat yang sama, ini menghadirkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalian pasti akan datang. Di tanah di bawah, Suking menyipitkan matanya saat pikiran itu bergema di benaknya. Hampir seketika, langit berbintang di balik Wanggu bergetar. Sebuah pagoda hitam, melambangkan penjara tanpa akhir dan pemusnahan jiwa, tiba-tiba menerobos kosmos, menembus ruang dan waktu untuk turun ke langit Wanggu. Ia melesat menuju Desolate yang rentan. Namun pagoda hitam itu tidak sendirian. Pada saat yang sama, sesosok raksasa mengerikan yang memancarkan rasa lapar yang buas, bentuknya yang seperti gunung menggeliat dengan kekuatan yang menakutkan, dan sebuah patung kertas kolosal yang terbuat dari uang pemakaman melesat menembus kehampaan. Yang pertama menerjang ke arah Desolate dengan ketidakpedulian yang dingin. Yang terakhir menjilati bibirnya sebelum larut menjadi figur-figur kertas kecil yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berkerumun maju. 3 dari 4 dewa terhormat cincin bintang ke-9 telah tiba. Rencana dan kesabaran mereka semuanya ditujukan untuk momen ini, untuk menjarah wajah yang terfragmentasi. Sekarang, dengan kesempatan yang begitu singkat di hadapan mereka, bagaimana mungkin mereka menolaknya? Namun yang perlu diperhatikan, tidak keempat dewa agung itu hadir. Sungai induk itu tidak ada. Ia tampak mengamati dari kejauhan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dalam sekejap, pagoda hitam, raksasa yang rakus, dan pasukan kertas yang menyeramkan menyerbu Desolate seperti burung nasar. Memanfaatkan momen ketika wajah yang terfragmentasi dan alam aneh Ziking terkunci dalam kehancuran bersama, ketiga dewa terhormat menyerang dengan ketepatan yang mematikan. Pagoda hitam itu, seperti batu nisan terbalik, menghantam dahi wajah yang hancur berkeping-keping. Permukaan obsidiannya berdenyut dengan cahaya yang membekukan jiwa, melepaskan kekuatan tak terpuaskan yang dengan rakus melahap jiwa ilahi kuno Desolate. Makhluk raksasa itu melingkar di dalam bayangan, mulutnya menganga cukup lebar untuk menelan galaksi. Air liur kental dan busuk mengalir seperti air terjun saat ia berpesta, suara ruang angkasa yang terkoyak menyertai setiap gigitan rakusnya. Ia melahap abis darah kehidupan Desolate yang tak terbatas. Sementara itu, pasukan kertas, diam seperti kematian, mengerumuni wajah yang terfragmentasi itu seperti belatung. Lengan-lengan kurus mereka menjalin benang-benang yang tak terhitung jumlahnya, hampir tak terlihat, berbau busuk, menempel pada simpul-simpul takdir Desolate. Menguras otoritasnya yang mendalam dan sulit dipahami atas takdir itu sendiri. Ketiga dewa agung itu tidak menahan diri, kekuatan penuh mereka meledak tanpa terkendali. Kehancuran yang membekukan dari pagoda hitam, kerakusan buas dari raksasa, pencurian parasit dari legiun kertas, 3 otoritas ilahi yang berbeda namun sama-sama menakutkan menyebar seperti wabah saat mereka menjarah dengan sembrono. Waktu serangan mereka sangat tepat dan tanpa ampun, menyerang tepat pada saat Desolate berada dalam kondisi terlemah, kekuatannya terkuras oleh perselisihan internal. Hal ini memungkinkan penjarahan mereka menghasilkan keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, menghadapi keagungan dewa setengah langkah Desolate dan kekuatan alam aneh yang merusak segalanya, penjarahan ini datang dengan harga yang mahal. Bahkan saat mereka menjarah, ketiga dewa agung itu mengalami erosi yang mengerikan, bentuk mereka berkedip-kedip secara tidak wajar. Kerangka raksasa itu tampak melengkung dan memudar,
seolah-olah dihapus oleh tangan yang tak terlihat. Struktur pagoda hitam yang tak dapat dihancurkan itu menjadi tembus pandang, seperti pantulan di air, hampir lenyap sepenuhnya. Pasukan kertas itu, yang tampaknya paling rapuh, sudah mulai terbakar di bagian tepinya dengan nyala api putih seperti hantu, hancur menjadi abu yang melayang tanpa suara di kehampaan. Menyaksikan hal ini, indera ilahi ketiga Dewa Agung itu bergetar. Melalui penjarahan dan pengamatan singkat ini, mereka telah mencapai kesimpulan awal. Kesunyian itu benar-benar tampak telah mencapai batasnya. Ini bukanlah jebakan yang dibuat dengan matang. Dalam sekejap berikutnya, ledakan, hamparan bintang yang hampa itu berguncang hebat. Batasan waktu dan ruang hancur berkeping-keping seperti kaca rapuh ketika tiga kekuatan, jauh lebih dahsyat dan menakutkan dari sebelumnya, dengan brutal merobek jalinan realitas. Tiga entitas tertinggi, yang mewujudkan kehendak wujud sejati mereka dan memancarkan tekanan pemusnah, turun dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Penampilan mereka tetap sama, raksasa itu, pagoda hitam, patung kertas, tetapi sekarang, kecemerlangan mereka melampaui semua yang ada di hadapan mereka. Kekuatan ilahi mereka begitu dahsyat sehingga bahkan Wanggu gemetar putus asa, dan alam semesta yang luas itu sendiri tampak mendidih di bawah tekanan mereka. Kali ini, tampaknya jati diri mereka yang sebenarnya telah tiba. Mengabaikan semua penghalang, mereka menerobos kehampaan terdalam, menembus setiap dimensi untuk langsung menyatu dengan avatar yang telah mereka wujudkan sebelumnya. Penggabungan selesai. Aura mereka yang sudah menakutkan semakin memuncak seperti letusan gunung berapi, dan penjarahan mereka terhadap kaum terpencil yang sekarat semakin intensif secara dramatis. Di tengah deru yang memekakkan telinga, wajah kolosal Desolate bergetar hebat. Retakan yang dalam dan hitam pekat, seperti retakan pada porselen yang pecah, menyebar luas di permukaannya. Inti jiwanya terkoyak-koyak secara brutal dan dilahap oleh pagoda hitam. Daging dan darahnya pun dirusak, dikunyah, dan ditelan oleh raksasa itu dengan keganasan yang lebih besar. Seluruh wajah itu layu dengan kecepatan yang terlihat jelas, mengering dan kehilangan kilaunya, sementara aura kematian dan pembusukan yang pekat terpancar darinya. Di baliknya, mata merah raksasa itu menyala-nyala karena keserakahan, seolah-olah ia telah menemukan makanan paling lezat. Penjarahan yang dilakukan oleh patung-patung kertas juga meningkat. Benang-benang takdir yang tak terlihat melilit lebih erat di sekitar Desolate, dan saat mereka menyerap otoritas ilahinya atas takdir, potongan-potongan kertas pucat itu mulai menggeliat secara tidak wajar. Fitur wajah dan tekstur kulit yang samar muncul di permukaannya. Yang lebih mengerikan lagi, untaian takdir yang berbelit-belit dan menyerupai ular, yang penuh dengan pertanda buruk, mulai terbentuk dan menjalar di dalam tubuh mereka. Mereka berevolusi dari sekadar kertas menjadi makhluk hidup. Mungkin karena menyadari risiko besar jika terus seperti ini, wajah Desolate, yang sudah terpecah antara bayangan dan dagingnya, dengan cepat memperlebar jurang pemisah di antara keduanya. Mereka memilih untuk berpisah untuk sementara waktu. Namun tepat pada saat itu, suara dengung yang dalam dan menusuk tulang bergema dari kedalaman kehampaan. Sekumpulan cairan kental, kotor, dan berwarna kuning keemasan muncul tanpa peringatan, membentang di langit berbintang saat turun ke medan perang. Sungai Induk, setelah menunggu waktu yang tepat hingga saat ini, akhirnya ia memastikan keadaan aman dan menyerang tanpa ragu-ragu. Air yang kotor itu, seperti miliaran tentakel rakus yang meneteskan lendir yang merusak jiwa, seketika melilit Desolate tepat saat ia mencoba untuk terpisah. Perpisahan itu dihentikan secara paksa. Kemudian, permukaan Sungai Induk yang keruh itu bergejolak dengan hebat. Sebuah wajah mengerikan, yang terjalin dari wajah-wajah terpelintir dan tersiksa yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba muncul. Mulutnya yang menganga, seolah terhubung dengan jurang tak berujung, terbuka lebar. Dan dengan rakus menggigit Desolate yang terperangkap. Darah ilahi yang bercahaya, berbau busuk menyengat, dengan kasar tercabut dari wajah Desolate yang layu, mengalir seperti air terjun ke arus Sungai Induk yang tercemar. Saat makhluk itu menyerap darah ilahi ini, gelombang sungai bergejolak dengan lebih dahsyat lagi. Sementara itu, Desolate, yang sudah diambang kehancuran, kini terhuyung-huyung seperti lilin tertiup angin, aura kematiannya begitu pekat hingga terasa nyata. Melihat keberhasilan Mother River dan kemunduran Desolate yang tak dapat diubah, kehendak ilahi yang dingin, kuno, dan sama sekali tanpa emosi muncul dari dalam pagoda hitam.
Di baliknya, ruang waktu sekali lagi terkoyak, kali ini oleh kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Sebuah pagoda perunggu, permukaannya dilapisi patina hijau dan dihiasi dengan kuil-kuil kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tampak menjerit dalam siksaan tanpa suara, perlahan muncul dari kehampaan yang hancur. Inilah wujud asli pagoda hitam. Semua manifestasi sebelumnya hanyalah percobaan. Saat wujud aslinya turun, kekuatan penguras jiwa yang diberikannya meningkat 100 kali lipat, tidak, 1000 kali lipat, seolah-olah bermaksud mengeringkan setiap jiwa di alam semesta. Menyaksikan hal ini, mata raksasa itu menyala dengan cahaya yang mengerikan. Setelah jeda singkat, tiba-tiba ia mendongakkan kepalanya yang mengerikan dan mengeluarkan raungan yang mampu menghancurkan bintang-bintang. Mengaum. Kekosongan di baliknya runtuh sepenuhnya saat sebuah kepala mengerikan, yang terbentuk dari bintang-bintang yang menggeliat, alam yang hancur, dan materi gelap yang tak terlukiskan, muncul entah dari mana. Ukurannya sungguh tak terbayangkan, seolah-olah ia bisa menelan seluruh galaksi dalam sekali gigitan. Dengan aura kehancuran total, mulutnya menganga lebar, dan ia menerjang Desolate untuk memberikan serangan mematikan. Patung kertas itu, yang selalu paling licik dan berhati-hati di antara ketiganya, tetap tak bergerak bahkan ketika yang lain mengungkapkan wujud asli mereka. Hanya ketika penjarahan yang dilakukan oleh 3 dewa terhormat lainnya mencapai puncaknya yang gila-gilaan, dan kehancuran Desolate menunjukkan tanda-tanda malapetaka yang tak terbantahkan. Apakah rongga mata tak terhitung jumlahnya pada patung-patung kertas itu tiba-tiba menyala dengan 2 titik cahaya putih menyilaukan seperti hantu. Sebuah potongan kertas yang tampak biasa saja tiba-tiba terbelah di bagian dadanya. Dan dari dalam, muncul sebuah patung kecil. Yang satu ini memancarkan cahaya berwarna pelangi yang menjijikkan, bentuknya yang halus memancarkan aura malapetaka yang mengerikan. Saat itu juga, ruang di sekitarnya diam-diam membusuk dan hancur. Tanpa ragu, benda itu berubah menjadi seberkas cahaya aneh yang melengkung, melewati semua rintangan saat melesat menuju reruntuhan Desolate. Serangan senyap namun mematikan, membawa kekuatan untuk mencuri takdir dan menulis ulang akhir cerita. Namun, tepat ketika serangan patung pelangi hendak mendarat, tepat ketika pengurasan jiwa pagoda hitam, pemangsaan binatang buas, dan pengikatan sungai ibu semuanya mencapai klimaks paling dahsyatnya. Wajah Desolate yang layu dan hampir roboh, matanya yang selalu tertutup seolah terkunci dalam tidur tanpa akhir, tiba-tiba terbuka lebar. Salah satu muridnya terbakar oleh api karma yang tak berujung, merah menyala seperti jurang yang meleleh. Murid yang satunya lagi adalah kehampaan mutlak yang melahap semua cahaya, mampu memusnahkan bahkan ketiadaan itu sendiri. Pada saat yang sama, sebuah suara yang dipenuhi gema tak terhitung jumlahnya, begitu dingin hingga membekukan kehendak waktu dan ruang, meledak di indera semua dewa agung seperti ratapan terakhir bintang-bintang yang sekarat. Kau akhirnya datang. Saat suara itu terdengar, anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya pun terjadi. Bukan dari serangan balik Desolate, melainkan dari Ziking yang telah terlibat dalam pergumulan dengannya, mengikis dagingnya selama ini. Sepertinya inilah momen yang selama ini dia tunggu-tunggu. Tepat ketika keempat dewa agung sepenuhnya mewujudkan kehendak mereka, dengan rakus menjarah esensi Desolate dan mengikat diri mereka secara mendalam pada tubuhnya. Ziking melepaskan alam aneh secara keseluruhan. Kabut mengerikan yang lahir dari alam aneh itu mengembang miliaran kali lipat dalam sekejap. Tak lagi bersifat halus, ia menjadi sekental darah busuk yang telah berumur berabad-abad, membanjiri cakrawala lebih cepat daripada pikiran itu sendiri. Proses pemangsaan pun dimulai. Kepala raksasa itu adalah yang pertama dilalap. Kabut kotor menyelimutinya, dan daging yang terbentuk dari bintang dan bidang dimensi mengeluarkan suara mendesis yang menusuk telinga. Larut, ambruk, bintang-bintang yang membentuk wujudnya meredup dan meledak satu demi satu, menyemburkan cairan kotor yang dengan rakus diserap oleh kabut. Pagoda hitam itu pun tak lebih baik nasibnya. Kuil-kuil ratapan yang menutupi tubuhnya membeku seketika kabut menyentuhnya, wajah-wajah mereka yang terdistorsi langsung ditumbuhi jamur seperti pembusukan. Rintihan menara yang menguras jiwa berubah menjadi jeritan ketakutan yang terfragmentasi. Bahkan fondasi perunggunya yang tak bisa dihancurkan pun mulai meleleh. Sungai induk mengalami nasib yang sama. Wajah-wajah mengerikan dari penderitaan di dalam airnya menjerit tanpa suara saat sungai mendidih hebat, ditelan paksa oleh kabut. Yang paling aneh adalah patung kertas itu. Semua wujudnya hancur pada saat ini,
berhamburan di seluruh negeri. Wujud aslinya yang berwarna-warni seperti pelangi berkelap-kelip liar di dalam kabut kotor, warnanya dengan cepat memudar. Krisis yang luar biasa memaksanya mundur, mencoba memutarbalikkan takdir dan melarikan diri. Namun, benang-benang tak terlihat yang menghubungkannya dengan simpul takdir desolate berubah menjadi belenggu yang mematikan. Kabut itu menerjang mundur sepanjang benang-benang ini, dengan gila-gilaan merusak esensinya. Tubuhnya menggeliat dan melengkung di udara, warnanya memudar hingga menyerupai kertas bekas yang direndam dalam air kotor. Nutrisi, lebih banyak, nutrisi. Sebuah suara rendah, yang membawa keinginan serakah miliaran serangga yang menggesekkan cangkang mereka bersama-sama, bergema di benak keempat Dewa Agung. Para predator itu seketika menjadi mangsa. Melarikan diri, raksasa itu meraung dengan teror yang tak terbatas, meronta-ronta putus asa untuk membebaskan diri dari kehancuran sementara bintang-bintang yang hancur berjatuhan dari tubuhnya. Pagoda hitam itu bergetar hebat, memancarkan cahaya mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengusir kekotoran yang merusak. Sungai induk bergejolak, wajahnya yang besar dan penuh penderitaan berubah bentuk saat airnya yang berwarna keemasan gelap bergidik seperti makhluk hidup, berusaha memutuskan hubungan dengan kabut. Patung kertas pelangi itu bertindak paling menentukan, seketika memutuskan semua benang yang menghubungkannya dengan simpul takdir desolate. Ia berubah menjadi bayangan abu-abu compang camping, melesat tanpa kendali ke kehampaan berbintang. Tapi sudah terlambat, wajah desolate, dengan rambut hitamnya yang layu dan menyerupai pegunungan, kini menggeliat tanpa suara di tengah kabut yang bergolak. Ia tumbuh liar, mengabaikan batasan ruang, menerjang ke arah keempat Dewa Agung. Dalam sekejap, mereka terperangkap. Wujud raksasa itu terikat erat, untaian tipis seperti rambut menusuk dagingnya dengan suara menyeruput yang menjijikkan. Pagoda hitam itu terbungkus dalam jalinan rambut yang lebat, kuil-kuilnya tertusuk saat kekuatan penyedot jiwa dibalikkan secara paksa. Air sungai ibu yang tercemar telah disusupi, wajah-wajah yang menderita di dalamnya telah kehilangan esensi ilahi. Bahkan bayangan figur kertas yang melarikan diri pun ditarik kembali dengan kasar oleh rambutnya. Keempat Dewa Agung itu terseret ke dalam kabut. Sosok mereka lenyap, digantikan oleh jeritan yang terlalu mengerikan untuk digambarkan, naik dan turun di tengah kekotoran yang bergolak sebelum tenggelam oleh sesuatu yang bahkan lebih mengerikan. Krak-krek, teguk. Suara tulang-tulang suci yang dihancurkan. Suara robekan daging ilahi yang teredam. Mengunyah dengan rakus dan basah saripati ilahi yang telah dilahap. Suara-suara itu bertahan sebentar di tengah kabut, kemudian perlahan memudar, sampai akhirnya, kesunyian. Hanya kabut itu sendiri yang tersisa, menggeliat dengan kepuasan yang sunyi di cakrawala yang hancur. Suking mengamati semua itu, tatapannya dalam. Dia tidak percaya bahwa para Dewa Agung benar-benar telah jatuh. Para Dewa Agung tetaplah Dewa Agung. Bahkan dengan wujud asli mereka hadir, Suking yakin mereka pasti memiliki rencana cadangan. Namun, bahkan dengan rencana cadangan, mereka telah membayar harga yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini. Apakah mereka dapat mempertahankan status dewa terhormat mereka, masih harus dilihat. Sambil menyipitkan matanya, Suking mengalihkan pandangannya dari kabut kotor itu ke telapak tangannya. Di tempat selembar kertas tergeletak, satu fragmen dari sekian banyak patung kertas yang telah hancur sebelumnya. Pada saat yang sama, di dalam cincin bintang ketujuh, sebuah bintang berwarna kuning kecoklatan yang tak mencolok di tengah lautan bintang yang luas tiba-tiba bergetar. Permukaan bintang itu seketika retak, runtuh dengan suara gemuruh yang dahsyat, dan di intinya terungkaplah sebuah telur. Telur itu juga retak. Akhirnya, seekor makhluk kecil merangkak keluar. Saat muncul, aura setingkat alam dewa tertinggi memancar dari tubuhnya. Ia tiba-tiba menoleh, menatap ke arah cincin bintang ke-9. Seperti yang diduga, itu adalah jebakan. Tapi, yang sebenarnya kucari bukanlah tubuhmu, melainkan kenanganmu saat berjalan di tali pusar dewa yang maha kuasa. Jadi ini, adalah tali pusar dewa yang maha kuasa. Bersamaan dengan itu, di cincin bintang ke-13, seorang dewa sedang naik ke surga. Sebagai seorang kultivator platform ilahi, ia telah mencapai puncak di dalam planet ilahinya. Semua ini berkat harta karun tertinggi yang diperolehnya sejak awal. Sebuah pagoda perunggu hitam, harta karun ini memungkinkannya untuk tumbuh pesat dan tetap tak terkalahkan. Kini, setelah mencapai puncaknya,
ia bersiap untuk meninggalkan planet ilahinya menuju kerajaan ilahi yang lebih tinggi. Ia yakin bahwa dengan pagoda hitam misterius itu, ia dapat maju ke tingkat dewa sejati. Namun, tepat saat hendak berangkat, pagoda hitam di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu tersedot ke dalam dengan dahsyat. Sebelum dewa itu sempat bereaksi, tubuhnya kejang-kejang, seketika itu juga semua energinya terkuras habis, tanpa meninggalkan apapun. Prosesnya sangat cepat, hampir seketika. Ia bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Hanya pagoda hitam yang tersisa, melayang di udara sebelum tiba-tiba terjun ke bawah, menancap ke permukaan planet. Sesaat kemudian, planet itu berguncang hebat. Setiap dewa, setiap makhluk hidup di atasnya, lenyap menjadi abu dalam sekejap. Semuanya terserap ke dalam pagoda hitam. Akhirnya, sebuah suara ilahi yang dalam bergema dari dalam. Tali pusar dewa yang maha kuasa. Adegan serupa terjadi di dua lokasi misterius lainnya. Salah satunya adalah tempat persembunyian tersembunyi dari patung kertas, tersembunyi di dalam ruang waktu khusus di dalam gulungan yang dilukis, memulihkan diri untuk membangun kembali kerajaannya. Yang lainnya bahkan lebih misterius, kemungkinan yang tak terduga dari Sungai Induk. Ia telah berubah menjadi satu kata yang tersembunyi di dalam dunianya. Air. Sesungguhnya, keadaan darurat Sungai Induk adalah yang paling unik dari semuanya. Namun sayangnya, di Wanggu, terdapat makhluk yang tidak ingin sungai ibu tetap tersembunyi. Maka, di tengah kabut yang bergolak di atas kota tak tertandingi, kehampaan itu bergelombang. Topeng permohonan yang dibawa Suking ke ruang waktu ini tiba-tiba muncul. Satu-satunya tujuannya adalah untuk merusak Sungai Induk. Kini, menyaksikan lolosnya Sungai Induk, ekspresi topeng itu berubah menjadi kegilaan. Saat itu juga, ia langsung melepaskan aura penuhnya tanpa terkendali dan mulai membakar. Dengan memanfaatkan hubungannya yang misterius dengan Sungai Induk, ia berfungsi sebagai mercusuar bagi Desolate. Maka, pada saat berikutnya, saat topeng itu terbakar, kekosongan di depannya terbelah, menampakkan sebuah gambar. Lokasi tersembunyi dari rencana darurat Sungai Induk. Sehelai rambut turun dari langit yang berkabut, menembus gambar itu. Jeritan melengking menggema saat rambut itu menarik kembali. Dan di dunia yang jauh itu, kata air dihapus. Saat itu juga, langit di dunia itu bergelombang. Topeng emas, yang telah lama terkurung dalam lumpur Sungai Induk, akhirnya terbebas dari belenggu kunonya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ibu Sungai, kala itu, kau menggunakan dalih permohonan untuk menyegelku, merampas otoritas ilahiku, dan mencuri aspek ilahiku. Hari ini, karma telah terbalas. Inilah harga dari sebuah keinginan. Wanggu, ruang waktu tempat kota tak tertandingi pernah ada. Kabut masih bergolak di langit, menutupi wajah Desolate. Namun ruang waktu itu sendiri telah mulai menghilang. Suking tahu bahwa karma antara dirinya dan Ziking telah mencapai kesimpulannya. Apakah Ziking akan berhasil atau tidak, masih belum diketahui, dan Suking sudah tidak peduli lagi. Dia menundukkan kepala, mengamati bagaimana aliran waktu secara bertahap kembali berlanjut di tengah kehancuran. Hujan darah mulai turun. Ruang waktu pada era itu, yang kini terpecah-pecah, tampaknya mempercepat narasi peristiwa-peristiwanya. Suking melihat dirinya yang lebih muda terbangun di tengah hujan darah. Dia melihat dirinya sendiri kesulitan berdiri dan berjalan pergi dengan kebingungan. Dia melihat dirinya sendiri saat berusia 7 tahun di hutan belantara, dibuli, dirampok. Dia melihat ketidakberdayaan masa kanak-kanak itu. Hingga akhirnya, ia menyaksikan dirinya yang lebih muda menarik sebatang besi dari reruntuhan. Dengan tubuhnya yang lemah, ia menekan ujung tongkat itu ke tenggorokannya sendiri. Dengan mata yang mati rasa, dipenuhi rasa perpisahan, dia memejamkan matanya. Dan tepat ketika dirinya di masa kecil hendak membuat pilihan terakhir itu, seorang gadis kecil berpakaian lusuh berjalan mendekat dan memberinya manisan buah hauton. Matanya bersinar terang di dunia yang kotor itu, dan manisan buah itu membangkitkan gelombang di kedalaman kenangan masa mudanya. Hati Suking terasa sakit. Ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia melihat dirinya yang lebih muda, setelah melihat buah hauton yang dikandikan, perlahan melepaskan cengkeramannya pada paku besi. Akhirnya terjatuh ke tanah, dia mulai menangis. Inilah masa kanak-kanak. Sambil mendesah, saat ruang waktu menghilang dan fragmen sejarah ini mendekati akhirnya,
Su King menyaksikan adegan-adegan yang terungkap. Dia melihat dirinya menjadi semakin kuat. Lalu ia menyaksikan sebuah momen yang hingga kini masih menggugah hatinya. Gadis kecil yang memberinya manisan Houghton tergeletak dalam genangan darah. Dan dirinya yang lebih muda sedang menusukkan tongkat besi ke tenggorokan seorang penjahat. Dia menariknya keluar perlahan, membiarkan darah mengalir ke tubuhnya. Setelah keheningan yang panjang, dirinya yang lebih muda berjalan ke tubuh gadis itu dan dengan lembut menutup matanya yang masih terbuka. Aku telah membalaskan dendammu. Dengan kata-kata ini, ruang waktu hancur berkeping-keping. Alur waktu Peerless City terpecah-pecah seperti pecahan kaca, kepingannya mengiris sejarah saat realitas kembali menegaskan dirinya. Dengan demikian, dunia terbebas dari kabut sejarah. Langit kembali ke masa kini. Daratan itu menampakkan wilayah pemakan langit, dan Su King masih berdiri di depan istana kerajaan ungu hijau. Namun Ziking sudah tidak ada di dalam lagi. Su King mengangkat kepalanya tanpa berkata apa-apa. Menatap langit. Nah, kabut itu sudah hilang. Kesunyian masih menggantung tinggi. Namun wajahnya tidak lagi terpecah-pecah. Itu sudah selesai. Setengah bayangan, setengah daging. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata itu adalah wajah Ziking. Masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Su King mengalihkan pandangannya dan berbicara pelan, sambil menatap telapak tangannya. Secarik kertas itu telah dibawa kembali ke masa kini. Saat dia menatapnya, niat membunuh melonjak di matanya. Dengan kepalan tinju yang kuat, hukum peraturannya meletus. Mengunci pada titik tertentu di ruang hampa berbintang. Dross, atas dendam terhadap Kaisar Agung pemegang pedang, aku akan datang mencarimu. Tidak peduli berapa banyak klon yang kau miliki, tidak peduli berapa banyak ruang waktu atau dimensi tempat kau bersembunyi, kau tidak bisa melarikan diri. Dengan satu langkah, Su King melangkah ke langit berbintang.